Biasa ke-28 ini, kita akan merenungkan bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 14 sampai 17, dan Injil Lukas bab 17 ayat 11 dan 17 dengan tema syukur yang menyelamatkan. Lalu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, tempat dia akan menanggung penderitaan dan wafat demi keselamatan umat manusia. Di tengah perjalanan itu, ia melewati perbatasan antara Samaria dan Galilea, dua wilayah yang secara budaya dan agama seringkali tidak akur. Disinilah kita bertemu dengan 10 orang kusta. Penyakit kusta pada zaman itu bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga membawa kutukan sosial dan religius. Penderita dikucilkan, tidak boleh tinggal bersama keluarganya, dan dianggap najis. Maka permintaan mereka, "Guru, kasihanilah kami," adalah jeritan hati yang penuh harapan, bukan hanya akan kesembuhan fisik, tetapi juga pemulihan hidup secara utuh. Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam, tindakan yang menunjukkan bahwa mereka percaya kepada perintahnya, meskipun belum sembuh saat itu juga. Dalam perjalanan mereka, mujizat terjadi. Mereka semua disembuhkan. Namun anehnya, hanya satu orang kembali untuk berterima kasih. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang itu adalah seorang Samaria, bangsa yang dianggap berdosa dan tidak murni oleh orang Yahudi. Yesus bertanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah orang yang 9 orang itu?" Orang Samaria itu tidak hanya kembali untuk mengatakan terima kasih. Ia sujud di kaki Yesus dan memuliakan Allah. Ini bukan hanya ungkapan sopan santun, melainkan pengakuan iman bahwa ia tidak hanya sembuh secara jasmani, tetapi ia bertemu dengan Allah dalam diri Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Ini menunjukkan bahwa kesembuhan sejati bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi jiwa yang terhubung dengan Allah. Dan koneksi itu dibangun melalui iman yang bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, pesan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah aku seperti yang 9 itu? Seringkali kita rajin berdoa saat membutuhkan, misalnya saat sakit, bingung, atau menghadapi kesulitan. Namun ketika doa-doa kita dijawab, atau ketika mujizat terjadi, entah berupa kesembuhan, pekerjaan, relasi yang dipulihkan, kita tidak kembali kepada Tuhan. Kita sibuk dengan kebahagiaan kita sendiri dan lupa kepada sumber berkat itu. Yang kedua, mengapa orang Samaria itu yang kembali? Ia orang luar, terpinggirkan dan tidak punya hak istimewa secara agama Yahudi. Namun justru dari posisi keterbatasannya, ia mengenal kasih Yesus lebih dalam. Ia tidak merasa berhak, sehingga saat ia menerima mujizat, ia langsung merespon dengan syukur yang tulus. Yang ketiga, syukur adalah bentuk iman yang dewasa. Iman sejati tidak hanya terlihat dari permohonan kita, tapi dari kerendahan hati untuk kembali kepada Tuhan dan memuliakannya. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin.